My Jesus, I love thee. I know thou art mine. For thee, oh thou fullness of sin, I resign my gracious Redeemer, my Savior, thou if ever I be my Jesus is I love thee because thou hast first loved me and purchased my pardon on Calvary's tree. I love thee for wearing the thorns on thy brow. If ever I love thee, my Jesus is now. Salam sejahtera bagi kita sekalian, Shalom. Puji nama Tuhan, hari ini kita boleh ada dalam persekutuan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Hari Minggu, hari yang menjadikan Tuhan sebagai hari penyembahan kita kepadanya. Majelis Jemaat Pemilih Satu Karambasan Lautan Weru mengucapkan selamat hari Minggu. Kita akan menerangkan tata ibadah hari Minggu bentuknya yang keempat, dan ibadah ini akan dipimpin oleh yang terkasih Ibu Pendeta Esther Rendu Egetan SCH. Jemaat mari kita berdiri dan menyanyikan hymn jemaat nomor 343, Dunia Dalam Rawahaya.
tema ibadah kita ialah pelayanan gereja yang menyembuhkan. Berhubung dengan tema ini, kami telah memilih sebagai nats pembimbing dalam Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia pernah tulang, dipukul dan ditindas Allah. Marilah kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang hidup, Allah yang setia menjaga, melindungi, memberkati kami umat-Mu. Kami bersyukur Tuhan di hari Minggu yang kudus ini kami boleh bersama-sama dalam satu persekutuan ibadah. Kami menyembah Engkau, kami mengagungkan Engkau, karena kami percaya hidup kami ada dalam naungan kasih Tuhan. Dan di saat kami bersama-sama menyembah Engkau Tuhan, kami pun bermohon biarlah kami semua diberkati oleh Tuhan, sehingga persekutuan yang kami lakukan di hari Minggu yang kudus ini, walaupun dilaksanakan di rumah kami masing-masing, kami tetap menikmati berkat Tuhan. Dan biarlah persekutuan ibadah ini dari awal sampai akhir hanya boleh jadi dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Silahkan duduk. Saudara-saudara, sebelum kita membaca Alkitab sehubungan dengan tema ibadah dan merenungkannya, marilah kita memeriksa kehidupan kita dengan bertitik tolak dari firman Tuhan dalam Alkitab. Yesus berfirman, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, "Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bagaimanakah sikap kita terhadap Tuhan Allah kita? Apakah kita sungguh-sungguh mengasihi Dia dari segala perbuatannya? Dan bagaimanakah sikap kita terhadap sesama manusia? Apakah kita benar-benar mengasihi sesama kita? Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami imani di dalam Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena kami tetap merasakan perlindungan-Mu dalam hidup kami. Di tengah-tengah kami mengisi hari-hari kekorean Tuhan, ada begitu banyak kenyataan-kenyataan hidup yang kami alami, tapi kami tetap merasakan bahwa Tuhan selalu
senantiasa Engkau nyatakan di tengah-tengah perjalanan hidup kami sebagai umat-Mu, sehingga dalam kami mengisi hari-hari hidup, kami mau melangkah di jalan yang Tuhan kehendaki. Kami sadar Tuhan, Engkau sangat menyayangi kami. Engkau mengajarkan kami untuk senantiasa hidup saling menopang, saling menolong, saling membangun satu dengan yang lain. Tapi kadang-kadang kami diliputi dengan sifat keegoisan kami. Kami lebih suka mementingkan diri sendiri. Kami kurang peduli dengan sesama. Ya Tuhan, saat ini dengan kerendahan kami datang kepadamu. Kami memohon pengampunan-Mu. Biarlah Bapa Surgawi, kami sebagai umat yang percaya, yang saat ini sementara beribadah di rumah kami masing-masing. Jika Tuhan Kau dapati kami ada dosa, ada kesalahan, ada kelalaian, bahkan tanpa kami sadari kami berbuat hal-hal yang merugikan orang lain, Tuhan ampuni kami, baharui kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar lewat persekutuan ibadah ini kami benar-benar layak di hadapan-Mu, karena kami percaya sesungguhnya pengampunan yang sejati hanya ada di dalam Engkau, ya Yesus Kristus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, dengarlah. Amin. Dialah Allah yang sudi mengampuni, pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya.
Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, marilah kita berdoa. Pujian syukur dipersembahkan hanya kepadamu, ya Tuhan. Engkau Allah yang patut ditinggikan, diagungkan, dan dimuliakan. Kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami berterima kasih kepadamu Bapa, karena di hari Minggu yang kudus ini, kami masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk boleh menyatu dalam persekutuan ibadah. Kami mengagungkan Engkau sambil kami bermohon. Saat ini kami mau membaca, kami mau merenungkan firman-Mu, ya Bapa. Tolonglah kami, curahkan Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami, agar firman-Mu yang hendak kami baca dan renungkan bersama, kami boleh mengerti dan kami boleh lakukan itu dalam hidup kami sehari-hari. Karena kami sadar sesungguhnya kami manusia sehat jasmani, tapi iman kami menjadi lumpuh karena kami kurang berpasrah diri seutuhnya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Engkau, karena kami siap mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan kita di hari Minggu ini terdapat dalam kitab kudus Perjanjian Baru, yakni di dalam Injil Markus. Markus pasal 2, dibaca mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Markus 2 ayat 1 sampai 12. Bacaan ini dibawa tema orang lumpuh disembuhkan. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Tetapi di situ ada juga duduk beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir dalam hatinya, "Mengapa orang ini berkata begitu? Ia memuja Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Tetapi Yesus segera mengetahui dalam hatinya bahwa mereka berpikir demikian. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang lumpuh ini, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan'? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat
tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, segera mengangkat tempat tidurnya dan pergi keluar di hadapan orang-orang itu, sehingga mereka semua takjub lalu memuliakan Allah. Katanya, yang begini belum pernah kita lihat. Inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita bersama di minggu yang berjalan ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, tentunya sebagai umat percaya kita terus bersyukur kepada Tuhan karena penyertaan Tuhan selalu kita rasakan. Dan di hari Minggu 26 Juli 2020 merupakan minggu terakhir di bulan Juli. Kita sama-sama dibentar merenungkan bagian Alkitab lewat Injil Markus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Dan perenungan kita bersama di bawah tema pelayan gereja yang menyembuhkan. Saudara-saudara, hidup yang kita jalani sekarang ini semakin menantang iman percaya kita kepada Tuhan. Apakah kita sebagai orang percaya sanggup bertahan dalam ketekunan untuk terus datang beribadah kepada Tuhan, untuk tetap memuliakan nama-Nya, untuk selalu merenungkan firman-Nya dan mengalami kuasa-Nya yang menakjubkan? Ataukah dalam keadaan yang sulit yang kita alami saat ini, kita berpaling daripadanya, atau juga kita mundur dalam perjuangan hidup di dunia ini? Saudara-saudara, marilah dalam situasi yang sulit saat ini kita memahami kebenaran firman Tuhan sebagaimana yang kita sudah baca bersama, di mana sangat jelas bahwa Injil Markus adalah Injil yang paling pendek atau kitab Injil yang paling pendek. Tapi kitab Injil ini juga merupakan kitab Injil yang paling tua. Dan penulis Injil Markus banyak berkisah tentang mukjizat, perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukan Tuhan, penyembuhan-penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan dalam bagian ini secara khusus penyembuhan terhadap orang lumpuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berita kedatangan Yesus di Kapernaum tersiar dengan cepat, sehingga banyak orang berdatangan memenuhi rumah di mana Yesus berada. Begitu banyak orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sangat jelas lewat hal ini membuktikan bahwa begitu banyak orang yang membutuhkan kehadiran Yesus, merindukan pengajaran Yesus. Kapernaum adalah kota nelayan yang pada saat itu sangat penting, dan kota itu terletak di utara Danau Galilea. Dan pada masa itu kota ini merupakan pangkalan pasukan Roma yang bertugas mengawasi pelaksanaan pemungutan cukai. Penduduknya adalah etnis campuran Yahudi dan penduduk-penduduk yang ada di sekitarnya. Dan saudara-saudara, orang Yahudi
selalu menganggap bahwa orang Yudea adalah orang yang tidak murni. Mereka dianggap sebagai orang yang najis dari sisi moral, fisik, dan agama. Karena itu kaum tersebut dipinggirkan atau mereka tergolong kelompok marginal. Mereka dilarang untuk bergaul dengan orang-orang yang ada. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana keadaan orang-orang yang terpinggirkan, yang dianggap tidak bisa berbuat apa-apa karena dianggap najis. Saudara-saudara, ternyata kita melihat bagaimana keadaan yang sulit karena banyaknya orang yang mendengarkan pengajaran Yesus, karena memang berita-berita yang dilakukan Yesus, mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus tersebar kemana-mana. Karena itu orang-orang berbondong-bondong datang. Nah, ternyata ada orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh ini dibawa oleh orang lain untuk datang bertemu dengan Yesus. Tapi sangat jelas lewat bacaan ini betapa sulitnya orang-orang yang membawa orang lumpuh itu untuk boleh bertemu dengan Yesus. Karena begitu banyak orang ada di dalam tempat itu, bahkan dibuka pintu pun, sehingga sulit untuk mereka membawa orang yang lumpuh bertemu dengan Yesus. Saudara-saudaraku, dalam situasi, dalam kerumunan orang yang banyak ini, ternyata orang yang membawa orang lumpuh atau 4 orang yang membawa orang lumpuh untuk bertemu dengan Yesus, walaupun mengalami kesulitan, tetapi mereka tidak mundur. Kesulitan menantang mereka, tapi mereka tetap berusaha dalam keadaan yang sulit. Ternyata tidak mematahkan semangat orang-orang ini untuk membawa orang lumpuh, berusaha membawa yang lumpuh ini supaya betul-betul bertemu dengan Yesus. Mereka memakai jalan atau mencari jalan masuk yang lain, dan ternyata jalan yang mereka tempuh ialah membongkar atap rumah dan menurunkan tilam di mana orang lumpuh itu tertidur. Ini tentu usaha yang sangat luar biasa, sebab apabila orang-orang yang membawa orang lumpuh ini tidak punya semangat yang kuat atau tidak penuh kesungguhan, bisa saja baru melihat keadaan orang banyak mereka bisa mundur. Sulit, tidak mungkin menempuh jalan ini. Dibuka pintu, tidak ada tempat lagi untuk bisa melalui supaya orang lumpuh bertemu dengan Yesus. Tapi karena semangat dan kesungguhan mereka, didorong oleh karena kasih mereka terhadap orang lumpuh ini, membawa mereka untuk berusaha terus-menerus. Dan ternyata orang yang lumpuh ini bisa bertemu dengan Yesus. Tindakan iman yang sungguh luar biasa yang dibuktikan oleh keempat orang ini membuat orang yang lumpuh bertemu dengan Yesus, dan Yesus pun melihat bagaimana kesungguhan kasih daripada orang-orang yang berusaha membawa orang lumpuh ini, sehingga Yesus pun menyambutnya sambil berkata, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Perkataan Yesus ini membuktikan akan keilahiannya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena dia memang Tuhan, dia Juru Selamat. Dia berkuasa mengampuni dosa dan dia berkuasa untuk menyembuhkan.
saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus? Memang itulah yang harus terjadi, karena memang Dia Tuhan, Dia berkuasa. Dan jelas bahwa sebenarnya apa yang Yesus nyatakan ini juga sebenarnya untuk merubah konsep pemikiran masyarakat Yahudi kala itu. Karena konsep berpikir orang-orang pada saat itu, orang yang sakit, menderita sakit, penyakit yang dia derita itu diakibatkan oleh dosanya. Jadi penyakit itu akibat dosa. Tapi bukankah pada saat murid-murid pernah bertanya kepada Yesus, siapa yang berdosa? Orang ini. Tapi jawaban Yesus, bukan dia, bukan orang tua, bukan siapa-siapa, tetapi karena Allah mau menyatakan kuasanya. Sebab segala sesuatu bisa dilakukan. Sebab itu perkataan Yesus, dosamu telah diampuni, betul-betul Dia katakan supaya si lumpuh itu disembuhkan. Namun saudara-saudara, perkataan Yesus mengenai pengampunan dosa telah mengundang kontroversi, sebab dipandang sebagai penghujatan kepada Allah oleh kalangan ahli Taurat. Itu jelas dalam bacaan tadi. Ahli Taurat merasa dia menghujat Allah karena mengatakan dosamu sudah diampuni. Ahli Taurat yang hadir, yang menyaksikan peristiwa yang ada saat itu, karena memang ini ahli Taurat, pandangan mereka bahwa hanya Allah yang memiliki otoritas untuk mengampuni dosa manusia. Tapi apa yang dalam pikiran ahli Taurat itu diketahui oleh Yesus. Dan Yesuslah Tuhan, Dia Allah, Dia berkuasa dan Dia Maha Tahu. Karena itu Yesus pun berkata apa yang mereka pikirkan. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran ahli-ahli Taurat. Karena itu Dia Tuhan, Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Dan dengan tegas Yesus mau menyatakan keilahiannya sebagai anak manusia yang berkuasa mengampuni dosa. Dia berkuasa mengampuni dosa, dan Dia datang ke dalam dunia supaya dunia diselamatkan dan dipulihkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi, dengan menghadapi kenyataan ahli Taurat yang tentunya seakan-akan tidak menyetujui apa yang dikatakan Yesus, justru Yesus mengatakan kepada mereka, jika mereka mau mendengar, mau membuka hati terhadap pengajaran Yesus, maka mereka akan disembuhkan, diselamatkan olehnya. Sebab itu Yesus pun berkata kepada orang, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Kuasa penyembuhan Yesus ternyata ditindaklanjuti dengan ketaatan pribadi. Perkataan Yesus ini adalah suatu kalimat perintah yang harus dikerjakan dengan segera oleh orang yang lumpuh, oleh orang yang tidak berdaya. Kini oleh kuasa Yesus dia diberdayakan. Sungguh luar biasa. Kalau tadinya orang hidup dari belas kasihan orang lain, tetapi dengan kuasa Yesus, dengan penyembuhan yang dilakukan Yesus, orang ini diberdayakan. Dia yang lumpuh, yang dalam aktivitasnya sehari-hari tidak bisa berbuat apa-apa, hanya menunggu belas kasihan dari orang lain, sekarang dia boleh menjadi seorang yang mandiri, yang bisa berdiri di kaki sendiri. Dia tidak lagi tergantung
pada orang lain. Bahkan dia betul-betul memiliki iman yang teguh. Kalau tadinya kan segala sesuatu tergantung pada orang lain, tapi dengan kuasa Yesus, dengan penyembuhan yang dilakukan Yesus secara total bagi yang lumpuh ini, maka itulah hal yang terjadi. Secara totalitas Yesus menyembuhkan, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara psikis dan rohani. Jadi sembuh seutuhnya, benar-benar dia pulih seutuhnya, menjadi orang yang mandiri, yang bisa beraktivitas. Dan inilah saudara-saudara, hal yang sangat menakjubkan yang dibuat oleh Tuhan Yesus, sehingga peristiwa itu orang menjadi takjub dan mereka pun memuliakan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan peristiwa yang terjadi dengan Yesus menyembuhkan orang lumpuh, membuat orang lain yang menyaksikan peristiwa seperti yang dilakukan Yesus mengungkapkan, yang begini, hal yang begini belum pernah kita lihat. Mujizat yang dilakukan Yesus ini juga tentunya menjadi motivasi bagi saya dan saudara-saudara. Ternyata dalam keadaan yang sulit sekalipun, siapapun kita, jangan pernah kita menjadi orang-orang yang tidak mengakui sungguh-sungguh akan kekuasaan Tuhan. Sebab situasi sulit yang kita alami sekarang kadang-kala membuat kita menjadi orang-orang yang hidup dalam ketakutan, dalam kebimbangan, dalam keraguan-raguan. Tapi mari, dengan kita masih berhadapan dengan adanya pandemi COVID-19, kita perkuat iman kita, kita perteguh iman kita, dan yakin sungguh-sungguh, sesulit apapun hidup yang kita jalani, kita memiliki Tuhan. Dia yang mampu melakukan mujizat-mujizat, dia yang mampu mengadakan hal-hal yang luar biasa. Maka kita harus yakin saat ini pun pasti Yesus akan mampu melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Karena itu, hendaklah kita terus giat, setia, rajin. Kita membuktikan inilah kita sebagai gereja. Kita tetap berperan aktif dalam mengemban misi Kristus untuk menyembuhkan dan menyelamatkan dunia. Sebab dengan demikian gereja menjadi alat kesaksian Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Banyak hal, banyak peristiwa yang kita alami dengan situasi sulit sekarang. Tapi sekali lagi, janganlah kita sehat jasmani, tapi iman kita lumpuh. Biar kita hindari semua itu, kita mengalami perubahan di dalam Kristus, sehingga iman kita tetap kokoh, tetap teguh. Situasi sulit sekalipun yang kita alami, janganlah membawa kita untuk terus-menerus hidup dalam keterpurukan, tetapi kita tetap yakin, kita tetap berusaha di dalam Yesus. Tidak ada yang mustahil, karena Dia berkuasa. Dia datang untuk menyembuhkan, untuk menyelamatkan, asalkan kita teguh berdiri kokoh dan mengakui sungguh-sungguh Dia satu-satunya Tuhan Juru Selamat dunia. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan menyatakan syukur kita lewat pemberian persembahan. Yang
saudara-saudara berdoa. Khususnya kami memanggil nama-Mu ya Tuhan, karena kami yakin sesungguhnya hanya Engkau Allah satu-satunya penyelamat dunia ini. Hanya Engkau Allah yang patut ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kesempatan Engkau berikan bagi kami untuk boleh menyatu dalam persekutuan ibadah di hari Minggu yang kudus ini. Walaupun kami masih beribadah di rumah kami masing-masing, tapi kami terus bersyukur. Kami mengagungkan Engkau karena situasi yang sulit yang kami hadapi. Kami tetap dimampukan Tuhan untuk bertahan, untuk selalu berjuang di tengah-tengah dunia ini. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur firman-Mu mengingatkan kami apa yang harus kami lakukan sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kami mau membangun kebersamaan untuk terus membuktikan kami hidup saling menopang satu dengan yang lain. Biarlah kebenaran firman-Mu Bapa membawa perubahan dan pembaharuan dalam hidup kami, dan kami menyadari bahwa di dunia ini kami saling menolong, saling membutuhkan satu dengan yang lain. Sebagaimana kebenaran firman-Mu yang sudah dibuktikan oleh 4 orang yang berusaha untuk menolong orang yang lumpuh, kiranya ini juga Tuhan memotivasi kami sebagai jemaat dari kolom 1 sampai kolom 22, supaya kami terus membangun kebersamaan, saling menopang satu dengan yang lain. Kami membuktikan pelayanan kasih kami terhadap sesama. Karena itulah juga Tuhan yang Engkau inginkan terus-menerus ada dalam kehidupan kami sebagai umat yang percaya. Ya Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau senantiasa memberi kami berkat-berkat-Mu. Maka lewat persekutuan ibadah ini pun kami sudah memberi persembahan, dikuduskan dan diberkati persembahan yang kami berikan. Tuhan tahu kehidupan keluarga-keluarga kami. Jika saat ini kami ada dalam keadaan kekurangan, tapi kami tetap bersyukur kami memberi persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Tuhan juga yang akan mencukup-cukupkan kebutuhan kami. Demikian pun sebaliknya, jika kami memberikan banyak berkat yang Tuhan berikan, kembalikan lagi berkat itu untuk kami, agar kami tetap bersyukur, dan bahkan seluruh kehidupan kami mau persembahkan kepadamu Bapa, untuk menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berbau harum di hadapan-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dalam persekutuan ibadah ini kami bersyukur untuk kami semua yang boleh melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan kami. Tuhan melihat setiap hamba-hamba-Mu yang memberi diri terus-menerus untuk memuliakan Tuhan dengan talenta-talenta yang mereka miliki. Kiranya mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Pro kantor, pianis, bahkan koordinator ibadah, operator MCD, semua yang memberi diri, Tuhan tolong. Pastor, pegawai, diberkati mereka semua, agar supaya dalam mereka menunaikan tugas tanggung jawab, mereka selalu bersyukur, mereka selalu ada sukacita, karena berkat-berkat Tuhan dilimpah-limpahkan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Ya Bapa, berdoa kami untuk persekutuan jemaat Saiful Peronggasan kami Tanah Weru. Tuhan melihat pelayan khusus yang ada, siang mengas Penatua dari kolom 1 sampai kolom 22, bersama-sama Penatua Bipra, guru agama dan pendeta. Sebagai pelayan khusus Bapak, kami punya tugas tanggung jawab untuk terus melayani. Maka kami bermohon kepadamu, beri senantiasa semangat, beri sehat dan kuat, sehingga apapun tugas kerja yang dipercayakan kepada kami semua, kami lakukan itu untuk kemuliaan Tuhan. Berkati komisi-komisi kerja, panitia hari-hari raya gerejawi. Tuhan juga memberkati mereka yang selalu memberi diri dalam pelayanan. Semua terbuka di mata-Mu Tuhan. Maka biarlah dalam situasi sulit sekalipun, kami tetap mengandalkan Tuhan, kami tetap berpasrah diri seutuhnya kepadamu, sehingga semua program-program yang ada boleh terlaksana
dan itu untuk kemuliaan Tuhan. Sebagai warga jemaat, Tuhan tahu jemaat dari kolom 1 sampai kolom 22, Tuhan berkati keluarga-keluarga jemaat. Biar dalam iman kepadamu mereka tetap yakin apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka buat pasti dibuat Tuhan berhasil. Terima kasih Bapak. Ada saudara-saudara kami yang bergumul dengan gangguan-gangguan kesehatan. Ya Tuhan, Engkau tahu, ada yang dirawat di rumah-rumah sakit, ada yang sementara proses pemulihan di rumah mereka masing-masing. Tuhan, nyatakan mujizat-Mu sebagaimana Engkau nyatakan mujizat-Mu menyembuhkan orang yang lumpuh. Maka kami yakin mujizat-Mu juga akan berlaku bagi jemaat-Mu, bagi saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh. Biarlah dengan iman mereka pulih dan mereka bersyukur. Demikian juga Bapa, kami berdoa untuk keluarga yang berduka. Tuhan mengenal kehidupan keluarga besar Nunung Yakobus. Tuhan nyatakan kebenaran-Mu, hiburkan mereka, kuatkan, teguhkan iman mereka. Biarlah dengan peristiwa duka yang mereka alami tidak menggoyahkan iman mereka, tetapi sebalik menjadikan mereka tegar dan kuat dan mengakui bahwa yang dibuat Tuhan itulah yang terbaik. Ya Bapa di dalam surga, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami terbuka di mata-Mu. Karena itu kehidupan kami semua jemaat-Mu kami musnahkan di tangan Tuhan. Demikian juga kehidupan negara dan bangsa kami yang sampai saat ini pemerintah kami berusaha keras untuk melakukan hal-hal yang terbaik untuk mensejahterakan masyarakat yang sampai saat ini diperhadapkan dengan adanya pandemi COVID-19. Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai di kelurahan bahkan di lingkungan kami, biar mereka mampu mengerjakan tugas-tugas mereka dengan sebaik-baiknya. Memberkati para dokter, para medis yang berjuang untuk merawat mereka yang terpapar COVID-19. Biar mereka Tuhan lebih sehat, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Karena begitu banyak saudara-saudara kami yang sangat membutuhkan pertolongan dengan adanya virus COVID-19 ini. Ya Tuhan, kami percaya Engkau berkuasa, Engkau sanggup melakukan yang terbaik dalam hidup kami. Karena itu seluruh perjalanan hidup kami, kehidupan kami umat-Mu, kami taruhkan di tangan-Mu Bapa. Karena Engkau memahami dan mendengarkan keluh kesah kami. Kami bersyukur biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami manusia. Karena kami selalu berdoa hanya di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan kami membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, marilah kita berdiri. Kita akan mengakhiri ibadat ini. Sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian.
silakan duduk. Demikianlah ibadat kita. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita sekalian. Yes, man. Behold what manner of love the Father has given unto us, that we should be called the children of God. Everlasting love, perfect love, Jesus love. Alas, and thee, my Savior, thee.